Halo, suara saya sudah bisa didengar? Sudah. Sudah, Bu. Nah, buka halaman 97 mengenai bakteri. Bakteri dan archaebacteria merupakan suatu organisme prokariota. Di buku itu sebagai contoh ada beberapa bakteri yang terdapat pada makanan yang mengkontaminasi dan sangat berbahaya, misalnya Salmonella. Ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu penyakit tipes. Yang kita pelajari di dalam anggota prokariota, pro itu belum, kariota itu dinding inti ya, maksudnya selaput inti. Jadi organisme yang termasuk prokariota adalah organisme yang belum memiliki membran inti. Dibagi menjadi dua, Eubacteria dan Archaebacteria. Untuk Eubacteria adalah bakteri yang sesungguhnya memiliki struktur, susunan, dan bentuk meliputi bulat, batang, lengkung, atau spiral ya misalnya. Kemudian jenis-jenisnya, cara reproduksi, dan peranannya bagi manusia. Sedangkan jenis-jenis nanti dibedakan melalui cara memperoleh nutrisinya, itu dengan kebutuhan oksigen, suhu pertumbuhan, struktur dinding sel, dan hubungan evolusi. Cara reproduksi yaitu dengan pembelahan biner dan proses konjugasi. Selanjutnya yang kita bahas lagi yaitu pada Archaebacteria meliputi struktur dan bakteri metanogen, bakteri halofil, kemudian termoacidofil. Bakteri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang berarti tongkat ataupun batang pada buku halaman 99. Namun sebelum kita menginjak di situ bahwasanya bakteri termasuk prokariota, pro sebelum, karyon itu inti, jadi prokariota adalah belum memiliki membran inti. Belum memiliki membran inti sel sehingga bahan genetik berupa DNA, deoksiribonukleik asid, atau bahan intinya terkonsentrasi di dalam bagian yang disebut nukleoid. Selanjutnya, sebagai contoh ini ada Pseudomonas sp, ini termasuk salah satu prokariota. Kemudian sel-sel pankreas, mamalia, ini contoh untuk eukariota. Sedangkan yang eukariota adalah eu itu baik utuh sejati, karyon inti berarti ini sudah memiliki membran inti. Sehingga intinya, inti selnya terpisah daripada sitoplasmanya. Pengertian prokariota dan eukariota. Eubacteria atau bakteri sejati ditemukan pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek, yaitu penemu mikroskop dengan pembesaraan 200-300 kali. Ia dapat melihat makhluk kecil yang diberi nama animalculus, dikenal sebagai bakteri. Bakteri sendiri bisa ditemukan dalam bentuk bola, batang, kemudian spiral. Ada di buku halaman 99. Oke.
Ini mikroskop sederhana yang ditemukan Anthony van Leeuwenhoek itu seperti itu. Next, struktur dari bakteri. Bakteri dibedakan struktur umum, yaitu yang dimiliki oleh semua bakteri, dan yang memiliki struktur tambahan yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu saja. Secara umum, struktur bakteri meliputi dinding sel bakteri, kemudian membran plasma, sitoplasma, ribosom, bahan inti. Membran plasma, kemudian dinding sel, misalnya, kemudian ada cadangan makanan, plasmid, ini cincin DNA-nya. Berarti ini bakteri ini karena DNA-nya itu tidak berada di dalam membran inti, ini termasuk prokariota. Dia berflagel, punya sitoplasma, punya ribosom tempat menghasilkan protein, kemudian dilapisi lapisan lendir di luarnya, dan ada semacam kayak badan Golgi, di sini disebut mesosom. Pembungkus paling luar setelah lapisan lendir ada kapsul. Di bukumu, membran plasma sebagai tempat pembentukan mesosom, kemudian juga alat transport elektron dan proton, dibebaskan saat oksidasi makanan. Kemudian alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Jadi di sini membran sel transportasi zat makan keluar masuk. Kemudian sitoplasma, bagian yang di dalam berfungsi sebagai tempat kandungan beberapa macam zat, misalnya asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion-ion organik, dan kromatofora. Kromatofora itu adalah zat warna. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Lanjutnya ribosom, tempat sintesis protein. Kemudian bahan inti meliputi DNA. Ini sebagai untuk reproduksi. Alat tambahan meliputi flagel, kemudian villi, fimbre, ya, flagel. Bahkan di bukumu berdasarkan flagelnya dibagi atas beberapa macam bakteri. Ada atrip yang tidak berflagela, monotrip yang berflagela satu di ujung selnya. Amfitrip ada beberapa flagel di kedua ujungnya. Kemudian lopotrip ada beberapa flagel di salah satu ujung. Peritrip ada beberapa flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Jadi dari luar kapsul, dinding sel, lapisan lendir, dinding sel, kemudian membran sel, mesosom, ini dari membran sel, kemudian sitoplasma, ribosom, kemudian plasmid, bahan makanan ya, kemudian DNA, tambahnya villi dan flagellum. Di bukumu halaman 102 ada tambahan yaitu vakuola gas, tempat menampung gas-gas yang dimiliki pada bakteri air untuk melakukan fotosintesis. Kemudian mesosom
Fungsinya menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru pada pembelahan sel, menerima DNA saat konjugasi. Kemudian ada klorosom. Klorosom di bawah membran plasma. Kapsul alat pertahanan mencegah bakteri dari kekeringan sebagai alat pelekat dan sumber makan bakteri. Endospora yaitu bentukan kiste, di mana endospora bentuk laten pada saat istirahat atau bentuk istirahat semacam kiste. Terdapat pada beberapa jenis bakteri gram positif. Tadi yang saya sebutkan yaitu monotrik, lopotrik, kemudian amfitrik, peritrik. Nah, sekarang bentuk sel bakteri yang bentuknya kokus atau bulat-bulat itu seperti ini. Untuk bentuk kokus ada monokokus, ada diplokokus. Ya, diplo dua-dua, kalau mono berarti satu-satu. Kemudian ini yang bentuk batang atau baksilus. Ada yang mono, ada yang diplo. Diplo itu artinya berarti dua-dua. Kemudian ada yang lengkung atau spiral. Ada yang bentuknya tidak teratur, contohnya pada Corynebacterium, Diphtheriae atau penyebab bakteri. Bentukannya seperti itu. Masih ada bentuk yang lain, yaitu variasi bentuk. Ya, variasi bentuk selain mono, diplo, itu ada sarkina, ada tetra, ya, tetra ada 4. Kemudian ada bentuk strakto yang bentuknya itu seperti rantai. Kemudian ada yang bentuk anggur. Kalau bentuk anggur itu namanya stapilo, tinggal Staphylococcus atau Staphylococcus. Lanjutnya untuk spirillum atau spiral bentuk pegas, itu ada yang spirillum biasa, ada spirochaeta yang lebih rumit, kemudian ada yang bentuk koma. Nah, itu sudah ada contoh-contohnya di label di bukumu halaman 102, 103. Kemudian klasifikasi bakteri. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, dibedakan bakteri yang autotrof dan bakteri yang heterotrof. Pada bukumu halaman 111. Bakteri yang autotrof kemudian bertahan oksigennya adalah bakteri anaerob dan bakteri aerob. Kemudian bakteri mikroaerofil dan bedakan suhu untuk pertumbuhannya dibedakan bakteri psikotril dan mesofil dan bakteri termofil, bakteri hipertermofil. Berdasarkan dinding struktur kimia dinding selnya dibedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berdasarkan hubungan evolusinya ada proteobakteria, ada bakteri gram positif, ada spirochaeta, ada cyanobacteria. Kita beri penjelasan dulu untuk macam-macam bakteri tadi. Bakteri autotrof adalah bakteri yang memperoleh makanannya dengan cara mengubah bahan organik menjadi organik. Jadi dia mampu berasimilasi atau fotosintesis dengan cara fotoautotrof atau kemoautotrof. Kemudian untuk bakteri yang heterotrof
itu memperoleh energi berdasarkan bahan yang sudah jadi di sekitarnya. Dia hidupnya secara parasit atau saprofit. Kemudian bakteri aerob, tadi yang memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosobacter, dan seterusnya. Yaitu dengan mengoksidkan amonia menjadi nitrit, yaitu 2HNO3 plus 3O2 menjadi 2HNO2 plus 2O plus energi pada bukumu halaman 113. Jika bakteri Nitrobacter mengoksidkan nitrit menjadi nitrat, dari 2HNO2 plus O2 menjadi 2HNO3. Kemudian bakteri-bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif yaitu bakteri yang berfotosintesis dan bersifat kemoheterotrof. Dalam pewarnaan ini menghasilkan warna merah. Ini bakteri gram positif. Kemudian kita lanjut ke reproduksi bakteri. Bakteri dikenal dua macam cara bereproduksi, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual terjadi dengan pembelahan biner, sedangkan cara seksual yaitu dengan konjugasi. Pembelahan biner, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel dengan cara yaitu cincin DNA dalam bentuk sirkuler atau cincin ini akan mengalami ukuran sel menjadi bertambah besar. Dan berakibat membelahnya DNA atau bereplikasi, ini membelah. Selanjutnya atau mengganda boleh terbentuk bakteri dengan 20 DNA. Biasanya dalam waktu 20 menit sel akan mencapai ukuran maksimal. Nah, setelah ini akan terbagi menjadi dua sel setelah dalam waktu 30 menit. Cara yang kedua yaitu konjugasi. Konjugasi terjadi jika bakteri memindahkan bahan genetiknya ke dalam sel bakteri yang lain. Pemindahan ini melalui suatu alat yang disebut pilus kelamin atau sek pilus. Bakteri memindahkan bahan genetik disebut bakteri donor atau umumnya bakteri jantan, sedangkan penerimanya disebut bakteri resipien atau bakteri betina. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan donor. Peranan bakteri dalam kehidupan. Ada bakteri-bakteri dalam kehidupan ini bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Bakteri yang menguntungkan diantaranya Lactobacillus bulgarius, Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis digunakan untuk pembuatan yogurt. Acetobacter sillinum digunakan untuk pembuatan nata de coco. Selanjutnya Acetobacter aceti digunakan dalam pembuatan asam asetat, jadi ini untuk pengawet makanan. Kemudian Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik cycloheximide. Streptomyces erythraeus
menghasilkan antibiotik eritromisin. Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik subtilin. Bacillus subtilis menghasilkan juga enzim protease yang digunakan untuk industri deterjen. Rhizobium. Bradyrhizobium dapat bersimbiosis dengan akar tumbuhan polong-polongan dalam famili Leguminosae untuk mengikat atau memfiksasi nitrogen dari udara bebas menjadi asam nitrat atau NO3 sehingga dapat menyuburkan tanaman. Jadi N2 itu diikat oleh akar tumbuhan di sini, nanti akan dijadikan nitrat. Bacillus thuringiensis menghasilkan racun yang dapat membunuh serangga. Hama yang digunakan sebagai bioinsektisida. Jadi kalau ingin membunuh secara biologis beberapa hama serangga, itu kita semprotkan bakteri thuringiensis. Kemudian Brevibacterium flavum digunakan untuk memproduksi asam aminoglutamat sebagai penyedap masakan. Ini yang dipakai untuk membuat roiko dan sebagainya itu. Cellulomonas hidup dalam perut ruminansia. Ruminansia itu hewan yang memamah biak untuk membantu proses pencernaan makanan di dalam perut hewan ruminansia. Jadi hidupnya di lambung dari sapi misalnya. Theobacillus ferrooxidan, Theobacillus thiooxidan digunakan untuk penambangan tembaga, perak, emas secara biologis. Jadi bisa digunakan penambangan secara biologis dengan memberikan bakteri tersebut. Beberapa jenis bakteri tanah sangat berjasa pada manusia karena membusukkan, menguraikan sampah, sisa tumbuhan, dan bangkai hewan manusia sebagaimana seandainya tidak ada pembusukan, maka di bumi ini penuh dengan bangkai. Ya, untung ada bakteri pembusuk sehingga bisa terurai dan menjadi bahan anorganik lagi yang bisa dimanfaatkan kembali oleh organisme hidup. Bakteri yang merugikan diantaranya menimbulkan penyakit. Contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antrak pada hewan. Corynebacterium diphtheriae, penyebab penyakit difteri pada manusia. Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera, penyakit perut pada manusia. Staphylococcus aureus, yaitu patogen pada kulit dan jaringan yang lunak. Kemudian Streptococcus pyogenes, penyebab penyakit faringitis, jadi tenggorokan radang. Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit paru-paru. Streptococcus alagatiae, penyebab penyakit meningitis. Kemudian Salmonella typhi, penyakit-penyakit tifus. Haemophilus influenzae, penyebab penyakit bronkitis, batuk ya, bronkitis. Jadi radang pada bronki. Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit gonore atau penyakit kelamin ya. Terus selanjutnya Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Treponema pallidum, penyakit kelamin sifilis.
Clostridium botulinum dapat menghasilkan racun yang berbahaya pada makanan kaleng. Itu diantaranya yang bakteri. Sungguhnya peranan-peranan yang lain sangat bermanfaat dalam bidang makanan, bidang kesehatan, bidang pertanian, dan sebagai pengurai itu sudah diuraikan di dalam buku halaman 114. Yang menimbulkan penyakit juga halaman 115. Kemudian cara mengatasi yaitu untuk bakteri yang merugikan di sini, ini bisa dengan pendinginan dalam suhu yang sangat dingin, min 4 sampai 0 derajat Celcius, maka akan menurunkan aktivitas bakteri dan mempercepat pembusukan pada makanan. Nah, jadi dapat menurunkan aktivitas bakteri untuk tidak segera busuk. Contohnya yaitu cara pendinginan sayur, daging, telur, buah-buahan maupun ikan. Dengan cara pasteurisasi atau pemanasan sekitar suhu 60 sampai 70 derajat selama 30 menit. Membunuh bakteri yang merugikan. Contohnya salmonella, mycobacterium dan seterusnya. Dan mempertahankan aroma khas dari susu. Pengasaman. Jadi dengan pH tertentu, pertumbuhan bakteri penyebab pertumbuhan akan terhambat. Biasanya, misalnya menggunakan tomat, menggunakan cuka, asam sitrat, dan seterusnya. Kemudian fermentasi. Fermentasi yaitu pembuatan makanan dengan cara mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam amino. Fermentasi juga dapat mengubah rasa atau aroma makanan minuman menjadi lebih enak. Contohnya pada tape, yogurt, kecap, dan seterusnya. Cara lain untuk mempertahankan kesehatan misalnya dengan imunisasi. Jadi dengan pemberian vaksin atau bibit penyakit yang telah dilemahkan, vaksin itu, seseorang akan bisa mengenali penyakit yang telah terjadi. Jadi seolah-olah dia sudah punya kekebalan, sudah pernah sakit. Menjaga kebersihan dengan mandiri. Selanjutnya, sekarang Arcebacteria, yaitu merupakan organisme anaerob yang dinding selnya memiliki peptidoglikan seperti pada bakteri. Membran sel dan RNA ribosomnya berbeda dari bakteri. Mereka dapat hidup di tempat yang organisme lain tidak dapat hidup. Struktur dari Arcebacteria ukurannya sangat kecil, 0,1 sampai 15 milimikron. Ya. Kemudian contohnya Metanosarcina masei. Terus berikutnya dinding selnya tersusun atas pseudopeptidoglikan. Jadi peptidoglikan yang semu. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk glikogen di dalam granula dan sitoplasmanya. Bentuknya bervariasi, yaitu bulat, batang, spiral, berrobus, dan atau tidak beraturan. Bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner, pembentukan tunas atau bading, dan fragmentasi. Arcebacteria sendiri yaitu diklasifikasikan menjadi kelompok metanogen atau bakteri metan, di mana menghasilkan gas metana dari CO2, karbon dioksida, dan H2O. Jadi dari reaksi ini menghasilkan pH 4. Contohnya adalah Methanobacterium dan Metanosarcina, juga Metanococcus. Bakteri yang ekstrem yaitu halofil ekstrem, kelompok bakteri yang hidup
di kadar garam yang tinggi. Misalnya dengan mengandung 25% NaCl misalnya di laut mati, danau Greatsal, atau di lada-lada pembuatan garam. Garam diperlukan dengan membangkitkan energi ATP untuk pembentukan ion Na dalam garam NaCl, menstabilkan dinding sel, ribosom, dan enzimnya. Contoh untuk bakteri ekstrim halofil adalah Halobacterium, Halobium, Halococcus, dan Halothera. Yang ketiga, C, termoasidofil, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan bersuhu tinggi antara 80 sampai 110 derajat Celcius, ber-pH rendah, kurang dari 2 atau asam. Mengandung belerang, jadi kan derajat keasaman menurut pH itu kalau di bawah 7 berarti kan makin asam, di atas 7 ini makin basa kan gitu ya. Di sini untuk asidofil itu pH-nya rendah. Mengandung belerang yaitu bakteri sulfur, dan beberapa hidup di kawah gunung berapi, mata air yang panas yang bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Contohnya sulfolobus, ini bakteri besi, Thermoproteus, jadi semacam bakteri bentuk amoeba, kemudian Pyrobacillum, jadi bentuk baksil. Sementara itu jenis-jenis Pyrodictyum, Pyrococcus, Arceglobus hidup di sumur hidrotermal di dasar laut yang juga bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Ini contoh Arcebacteria. Itu yang kita pelajari. Nanti suatu saat kita mengamati bakteri itu dengan pembesaran di dalam mikroskop. Oke, ada beberapa yang bisa dimanfaatkan, misalnya pembuatan itu di tempat bukumu halaman 125 itu ada aktivitas pembuatan berjenis-jenis nata de coco dengan bahan dasar yang berbeda-beda. Bisa dicari di sumber referensi buku, video, ataupun artikel di internet. Kemudian silahkan nanti Ananda difoto atau buat video, kemudian nanti salah satu silahkan boleh share, kemudian boleh dipresentasikan dalam meeting. Di bukumu ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai bakteri? Sudah saya urutkan tadi. Bakteri ada bentuknya sendiri-sendiri, ada yang bentuknya koloni. Koloni itu bergerombol. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang bergerombol. Kemudian pewarnaan atau pengecatan bakteri, halaman 106. Pewarnaan atau pengecatan bakteri berupa suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri, yaitu dengan pewarnaan gram. Dengan tujuan mempermudah untuk melihat bakteri, memperjelas ukuran bakteri, bisa melihat struktur luar, struktur dalam dari bakteri, melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan, sehingga sifat-sifat fisik kimia dapat diketahui.
Dibedakan gram positif dan gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif pada tabel halaman 106. Dibedakan dinding selnya. Mana yang lebih tebal, mana yang lebih tipis. Kadar lipidnya. Resistansi terhadap zat alkali. Larut atau tidak larut. Kepekaan terhadap yodium. Yang gram positif lebih peka, gram negatif kurang peka. Toksik yang dibentuk eksotoksik, sedangkan gram negatif umumnya endotoksin. Resistansi terhadap telur yaitu lebih tahan, terhadap telur itu lebih tahan, sedangkan gram negatif lebih peka. Jadi gampang bertahan hidup untuk gram positif, sedangkan negatif itu cenderung kurang tahan hidup. Sifat tahan asam, ada yang tahan asam untuk gram positif, sedangkan gram negatif tidak ada yang tahan. Kemudian kepekaan terhadap penisilin, lebih peka gram positif. Kepekaan terhadap streptomycin, gram negatif lebih peka daripada gram positif. Cara-cara pewarnaan pengecekan gram itu bisa menggunakan minyak emersi, lugol, dan seterusnya. Terus genta violet, ini di sekolah kita nggak ada itu warnaan seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan Anda? Bisa dipahami keterangan saya? Bu, izin bertanya. Iya, monggo. Nama ilmiah bakteri dan virus itu bagaimana? Terima kasih. Namanya siapa? Pradewaji, Bu, absen 10. Ya, absen 10. Oke. Diulang pertanyaannya yang jelas. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan nama ilmiah dari bakteri dan virus? Oh, cara membedakan nama ilmiah ya. Ya, Bu. Untuk penamaan ilmiah itu kan menggunakan sistem klasifikasi. Masih ingat sistem klasifikasi? Kalau nama spesies itu menggunakan binomial nomenklatur, yaitu penilaian pemberian nama dengan dua kata tunggal mufrad, ya, yang pertama nama genus, yang kedua nama spesies, keterangan spesies, gitu. Sama untuk penamaannya. Sedangkan kalau perbedaan antara virus dan bakteri, virus itu belum berupa sebuah sel, sedangkan bakteri itu sebuah sel, ya. Sel uniseluler, artinya terdiri satu sel. Kalau virus itu hanya materi genetik, DNA atau RNA yang terbungkus oleh protein. Dan dia akan tidak hidup jika tidak berada di tubuh makhluk hidup. Sedangkan bakteri di sini walaupun tidak berada di tubuh makhluk hidup, dia bisa soliter, mandiri, dan bisa bertahan hidup. Begitu. Itu cara membedakan. Dia sudah punya flagel, sudah bisa mengalami pergerakan dan semuanya. Kalau virus itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya hanya bereproduksi jika berada dalam tubuh makhluk hidup. Bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Masih ada? Tidak ada? Ketua kelasnya masuk? Halo, ketua kelas masuk?
Atau perwakilannya ya, salah satu, nanti silahkan screenshot dari staf kelasnya. Terus isi absennya diberikan share ke Buning. Siap? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Bu, sebentar izin bertanya. Oh iya, Nama saya Ana Nurjana, Bu, dari absen 7. Mau izin bertanya, apa perbedaannya Flagella, Pili, dan Fimbrie? dan Fimbrie. Terima kasih. Oke, ini sama-sama alat pergerakan ya. Saya cari dulu slide-nya. Sama-sama alat pergerakan. Jadi kalau flagel itu bentuknya lebih besar dan lebih kaku, ya. Ini memanjang dan sangat kuat. Ini yang mendorong ke arah mana dia mau bergerak, ya. Kemudian kalau fili, ya, kalau fili itu bulu-bulu yang tumbuh di seputar permukaan, jadi hampir di seluruhnya, jadi lebih pendek, ya, lebih halus. Ya, fili itu kata lainnya adalah fimbrie. Jadi strukturnya sebetulnya hampir sama, ya, hanya lebih halus fili atau fimbrie daripada flagellum. Katakanlah flagellum sebagai motor penggeraknya ke arah mana dia bergerak, gitu. Kalau fili umumnya pergerakannya ini bisa secara ritmis, ya, ke kanan-kanan semua, ke kiri-kiri semua. Kalau flagel itu hanya beberapa di ujung, ya, di ujung itu bisa satu, bisa 3, 5, begitu saja. Jadi mengelompok satu tempat. Kecuali pada peritrik, ya, peritrik itu ada pada seluruh permukaan tubuhnya. Kalau flagellum itu berpusat pada sitoplasmanya, jadi dia di ujung-ujung itu dia pangkalnya itu ada di sitoplasma, jadi lebih kuat, ya. Sedangkan fili itu pada membran, jadi berkembang dari membran. Bisa dipahami? Halo? Nomor 7 tadi Ana Nurjana, ya? Iya, Bu. Siap, bisa. Terima kasih. Ya, saya tunggu lagi, mungkin masih ada pertanyaan. Saya Bu izin bertanya. Ya, absen berapa? Atas nama Dadia Tita Tanaya, absen 15. Oke. Saya ingin bertanya mengenai sifat dari bakteri. Jika virus itu kan mampu menginfeksi virus lainnya, apakah sifat itu dimiliki oleh bakteri? Bakteri apa bisa menginfeksi bakteri lainnya? Bakteri apakah bisa menginfeksi bakteri lainnya? Oke. Apa arti infeksi itu? Infeksi misalnya yaitu seperti menimbulkan, ya, menimbulkan penyakit, menimbulkan gangguan, begitu. Itu namanya menginvasi atau menginfeksi, ya. Sedangkan pada bakteri itu umumnya soliter, dia lebih hidup mandiri, ya. Jadi satu jenis, ya, untuk satu jenis itu saja. Jadi kalau dia menginfeksi itu pada organisme lain yang lebih tinggi tingkatannya, pada umumnya seperti itu.
Jadi misalnya bakteri dengan kebutuhan oksigen, tadi kan ada bakteri anaerob, ada bakteri aerob. Jadi untuk bakteri anaerob dia ya kebutuhannya oksigen, ya itu aja yang diambil secara dari kebutuhan oksigen, misalnya seperti itu. Bakteri nitrat misalnya, dia butuhnya itu untuk membentuk nitrat ya, jadi bahan-bahan itu saja yang dia gunakan. Kemudian bakteri-bakteri yang menimbulkan bibit penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan misalnya, maka sudah spesifikasi apa yang ditimbulkan kepada inang yang dia tumpangi, seperti itu. Jadi tidak seperti halnya pada virus ya, untuk bakteri itu lebih spesifik ke arah sel-selnya, sedangkan virus itu mengganda akan lebih cepat, jadi serangannya itu lebih hebat dari virus, walaupun virus itu belum merupakan sebuah sel. Begitu ya, artinya jadi bakteri umumnya lebih soliter. Bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Setelah absen 7, 10, 15, ada lagi?